Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan obat dalam manajemen suplai farmasi. Metode perencanaan kebutuhan obat ada 3. Metode yang pertama yaitu metode morbiditas. Metode morbiditas ini didasarkan pada pola dan frekuensi penyakit serta standar pengobatan. Metode yang kedua yaitu metode konsumsi. Metode konsumsi ini yaitu metode yang menganalisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode kombinasi. Metode kombinasi, metode untuk yang mempunyai data konsumsi jelas, namun penyakit cenderung berubah. Metode yang pertama yaitu metode morbiditas. Untuk kelebihannya, yakni perkiraan mendekati benar, didukung oleh standar pengobatan. Kekurangannya, perlu banyak waktu, data penyakit sulit diperoleh, perlu sistem pencatatan, pola penyakit tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan jika ada wabah. Untuk contoh soal perhitungannya, yaitu standar pengobatan ulkospeptik eradikasi H. pylori, yaitu omeprazol 40 mg sekali sehari, amoksisilin 1000 mg, clarithromycin 500 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Rumah sakit setiap bulannya menerima pasien ulkospeptik sebanyak 3 orang per bulan. Obat-obatan tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan waktu tunggu 1 minggu. Harga untuk sekali pembelian yaitu Rp500.000. Hitung berapa obat yang harus dibeli, serta anggarannya. Caranya, yakni kita melihat dari standar pengobatannya terlebih dahulu. Untuk standar pengobatan ulkospeptik, yang pertama ada omeprazol 40 mg sekali sehari. Berarti diminumnya 1 tab dikali 7 hari dikali 3 pasien sama dengan 21. Kemudian yang kedua amoksisilin 1000 mg 1 tablet dikali 7 hari dikali 3 pasien sama dengan 21. Yang ketiga clarithromycin 500 mg 2 kali sehari 2 tablet dikali 7 hari dikali 3 pasien sama dengan 42. Rata-rata standar pengobatan yaitu 28. Sehingga SS-nya yaitu 7 hari per 30 hari dikali 28 sama dengan 7. CT-nya 28 dikali 1 bulan ditambah 7 dikurangin 1 sama dengan 34. Sehingga anggaran yang diperlukan yaitu 34 dikali 500.000. Jadi jawabannya adalah anggaran yang diperlukannya yaitu 17 juta rupiah. Kemudian metode yang kedua, metode konsumsi. Untuk kelebihannya yaitu mudah, tidak perlu data penyakit, dan jika tercatat baik, kebutuhannya akan relatif konstan. Untuk kekurangannya, data obat dan kunjungan pasien mungkin sulit diperoleh. Tidak bisa diandalkan jika kekurangan stok lebih dari 3 bulan. Untuk contoh perhitungannya, rumah sakit membeli infus ringer laktat setiap 2 bulan sekali. Rata-rata kebutuhan per bulan 2.000. Infus dibeli dari luar kota dengan waktu tunggu 3 minggu. Sisa stok 1.000. Dan harga infus Rp12.000. Hitung infus yang harus dibeli serta anggarannya. SS-nya sama dengan 21 hari per 30 hari dikali 2.000, sama dengan 1.400 buah. Kemudian CT 2.000 botol dikali 2 bulan, ditambah 1.400 buah, dikurangin 1.000, sama dengan 4.400 botol. Kemudian anggaran yang dibutuhkannya 4.400 dikali 12.000. Sama dengan Rp52.800.000. Kemudian yang terakhir metode kombinasi. Kelebihannya cenderung lengkap dan sering digunakan di rumah sakit. Untuk kekurangannya membutuhkan kesiapan sistem IT. Contoh perhitungan, rumah sakit A setiap bulannya menerima pasien demam tifoid sebanyak 10 pasien. Penanganan pasien tifoid dengan pemberian antibiotik chloramphenicol 500 mg 4 kali per hari selama 7 hari. Konsumsi chloramphenicol setiap bulannya sebanyak 300 tablet dengan waktu tunggu 7 hari. Sisa stok sebanyak 300 tablet. Hitung berapa obat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Untuk standar pengobatan demam tifoid yakni chloramphenicol 1 tablet dikali 4 kali dikali 7 hari penggunaan dan dikali dengan 10 pasien sehingga hasilnya 280 tablet. SS sama dengan 7 hari per 30 hari dikali 300 plus 280 sama dengan 135. Kemudian CT-nya 300 ditambah 280 dikali waktu 1 bulan ditambah 135 dikurangin 300 sama dengan 415 obat yang dibutuhkan yang harus disediakan rumah sakit.
Kemudian ini adalah metode evaluasi perencanaan. Ada dua, metode Venn dan metode ABC. Kita akan bahas satu-satu. Metode Venn, V yang pertama adalah vital, yang artinya obat wajib ada. Obat merupakan obat yang termasuk golongan life saving. Pengadaan harus diutamakan. Contoh obatnya yaitu epinefrin, NaCl 3%, dopamin, dan vaksin tetanus. Untuk yang kedua, E atau essential. Obat yang termasuk obat essential ini yaitu obat yang menyembuhkan penyakit, mengurangi kesakitan, tidak vital secara absolut. Contoh obatnya itu antibiotik, obat gastrointestinal, dan obat NSAID. Kemudian yang ketiga, obat N atau non-essential, yang termasuk dalam obat kategori N yaitu obat pendukung dan penunjang terapi. Contohnya vitamin dan suplemen. Kemudian metode evaluasi perencanaan yang kedua yakni metode ABC. Penggolongan metode ABC ini merupakan penggolongan obat berdasarkan harga dan bisa obat maupun alat kesehatan. Yang pertama A, obat yang termasuk kategori A yaitu obat yang membutuhkan biaya 70-80% dari biaya pengadaan, tapi jumlah obatnya hanya 15%, maka perlu controlling stok yang ketat. Kemudian obat kategori B yaitu obat yang membutuhkan biaya 15-25% dari biaya pengadaan, jumlah obatnya 30%. Kemudian kategori C membutuhkan biaya 5-15% dari biaya pengadaan, dan jumlah obatnya 55%. Sekian perencanaan kebutuhan obat yang ada di manajemen suplai kefarmasian.